Luar biasa ya. Iya, thank you. Siapa yang udah belajar banyak hari ini angkat tangan bilang saya? Siapa yang masih semangat untuk belajar lebih banyak lagi angkat tangan bilang saya? Jadi saya berusia 16 tahun dan saya sekarang di tingkat SMA 2 masih kelas 11. Dan selain sekolah, saya juga memiliki hobi untuk mendesain, membuat video. Pak James dari mana ya Pak James? Saya dari Singapura, lahir besar di Singapura, sampai sekarang masih berwarga negara Singapura. Cuma sudah lama di Indonesia. Pertama kali saya datang ke Indonesia tahun 1988 sudah datang ke Indonesia. Harus ada usaha dari kita, betul. Tuhan nolong kita meyakini. Tapi harus ada usaha. Usahanya seperti apa Pak Tommy? Aku jelasin. Yuk, ini. Untuk merubah nasib, saya harus suka belajar. 8,3 juta. Harga barang saya berapa? Yes, 300 ribuan. Dan dia punya daya ungkitnya luar biasa. Lebih banyak lagi. Yang pakai Wispan udah banyak sekali. Tapi kenapa punya Cimeho yang paling ramai? Belum bikin apa? Kita ikutin. Itu aja. Bukan sesuatu hal yang 2025, tepuk tangan untuk kita semuanya. Halo guys, kita mau ke acara yang SF3 nih di CNI. Yuk kita lihat ya, ada apa aja untuk acara-acaranya ya. Oke Pak, rame. Nah guys, ini saya bersama dengan Bro Ruby Herman. Ya. Mau acara apa kita Bro? Ini Sukses Forum 2025. Yang ketiga ya? Yang ketiga. Sukses Forum yang ketiga. Jadi kita belajar sama-sama, networking sama-sama. Yang 2025 gaspol. Gaspol. Full tilt kalau kata Mr. James. Mr. James. Oh, tilt. Ya. Itu apa itu? Oh ini dapat dari ini. Dapat dari acara ini. Oh dari acara ya? CNI. CNI. Oh, boleh. Oke. Foto dulu ya. Waduh. Oke, ini kita tuh menuju gerbangnya di sana ya, gate-nya. Dan teman-teman bisa lihat tuh di sini ya. Lagi ada banyak banget nih. Ya, oke. Yuk, segera kita masuk. Yuk, kita masuk ya. Oke, ini tempatnya guys. Forum 3, 2025, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kali ini Sukses Forum juga mengambil tema Profitable Content Collaboration. Dan saya Rudy sebagai MC akan memandu acara ini dari awal hingga akhir.
Dan sebelum acara mulai, saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh speakers, sponsor, dan juga kandidat semuanya. Untuk para sponsor yaitu CNI, BCA, Honda, Cherry, BYD, Foxa, Tommy Wong, Businessman, James Green, Indonesia Favorite Trainer, dan juga tamu undangan kita yang sangat amat luar biasa, menginspirasi dan spesial, Mr. Alfa dan Miss Mary Riana dari Mary Riana Grow Riana. Miss Mary Riana dan Mr. Alfa. Iya, Mas Mary, sudah waras. Wow, so nice, thank you, Miss. Oke, amazing sekali acara kali ini bisa juga merupakan networking oleh orang-orang yang luar biasa, dan Anda adalah bagian dari orang-orang yang luar biasa. Baiklah, nanti kita bersama tanah air, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ini lebih semangat. Karena apa? Karena ada sesuatu yang saya ingin capai. Yang kedua, saya kasih tahu ya, ini rahasia saya. Kenapa? Apa itu cita-cita saya? Tapi yang kedua, action. Tanpa action, mimpi adalah tinggal mimpi. Pesan saya buatkan tadi ya, satu, cari magic word yang membuat kita berubah. Setelah keluar dari ruangan ini, setelah ikut acara ini, mau jadi sukses kan? Mana tadi saya ada kata-katanya sukses. William Ivani. Halo, silakan. Oke, thank you coach saya. Halo semuanya, selamat pagi. Maka itu memperbaiki konsumsi kita. Apa maksudnya? Saat kita menjadi produser, maka saat kita consume itu menjadi produktif. Karena saat kita consume itu akan menjadi kita punya idea, kita punya research, kita punya ideation, info untuk production kita, producer kita. Ya, for future content. Betul. By the way, ini adalah Brian Kandani, seorang personal branding expert yang kami hadirkan ke dalam podcast Action Club yang namanya Toxic, Talking Asik tanpa toksik. Contohnya ini, teman-teman ada yang tahu orang ini siapa? Mungkin yang mudah-mudahan tahu ya kali ya. Ini adalah super cool brand. Ini orang jenius teman-teman. Belakangan ini sangat-sangat viral, benar nggak? Di sini saya lihat banyak yang senyum-senyum nih di sini. Belakangan ini sangat viral, kenapa? Karena dia bisa membuat satu persona. Di satu sisi orang berpikir dia nyebelin banget, tapi di sisi lain dia juga sangat mudah disukai orang. Sampai ada satu julukan untuk dia, the internet's favorite billionaire. Wow. Dia pernah bikin satu joke seperti gini. Gua tuh orang nomor 2 paling kaya di Indonesia. Oh iya? Terus nomor 1 ini siapa? Bokap gua. Dia bilang gitu. Dan itu adalah persona dia. Tapi kita kalau bisa lihat, dia bisa lebih banyak lagi. Yang pakai Wisman udah banyak sekali. Tapi kenapa punya Cimehong yang paling ramai? Karena ya punya Cimehong, betul nggak? Orang follow Big Baking House bukan karena Big Baking House-nya, tapi karena Cimehong. Sampai-sampai saya scrolling komentarnya, ada yang komentar seperti ini. Ci, mau ngelamar kerja dong, jadi bagian yang ngata kaleng Wisman. Atau ada yang komentar ini nih, mukanya glowing, pasti diolesin pakai Wisman. Ada juga yang komentar ini, gimana caranya membuat bika ambon? 1, siapkan adonan bika. 2, aduk-aduk sampai ambon. Gue udah dapat info kan tadi bahwa Alfer itu baru 16 tahun.
Iya. Wow, tahu Gen Z yang mewakili the next generation, the next leader di Indonesia. Dan pada tahun umur 15 kamu menciptakan buku. Ya. Nah, sikap hati yang luar biasa ini jadi mengapa menciptakan buku dan aktif dalam berbagai acara ini, dalam berbagai suatu kegiatan, karena dia punya hati, dia punya keinginan, dia punya kemampuan untuk berbagi, bukan untuk diri sendiri. Ceritain dong untuk yang buku dan hati kamu berbagi itu terinspirasi dari apa? Ya, jadi beberapa bulan yang lalu, bulan November, saya baru menulis buku kedua saya berjudul Coincash. Yes. Financial literacy. Iya, financial literacy untuk remaja-remaja di Indonesia. Karena dulu itu sebenarnya interesting sih story-nya. Jadi aku baru dapat handphone ketika saya umur 13 tahun. Iya. Tapi ya namanya anak kecil agak careless ya. Jadi jatuh, rusak. Tapi pas aku bilang ke mama papa ini handphonenya rusak gimana dong? Jadi aku bilang kalau mau beli handphone baru harus pakai uang sendiri. Wow. Itu berupa satu challenge ya. Yes. Jadi bisa. Akhirnya ya walaupun susah harus mulai saving, harus mulai budgeting, akhirnya bisa beli handphone baru. Ya. Oke. Nah, kegiatan lain selain buku yang kamu tulis untuk supaya orang tuh melek tentang financial literacy, kamu juga aktif di dunia nyanyi dan anak kebutuhan khusus musik ya, musik ke anak kebutuhan khusus itu. Can it be anything you want ya sih? Semua orang bisa menjadi siapapun yang mereka inginkan. Tapi tentunya my success is I thank a lot for my parents karena tanpa mereka saya. Thank you. Oke, Avernia itulah kredibilitas Avernia yang akan memberikan satu insight tentang apa namanya? Tentang bagaimana Gen Z bisa membuat konten yang lebih berdampak dan lebih menginspirasi orang-orang sekitar. Ya, tepuk tangan buat Avernia Liu. Thank you. Jadi saya berusia 16 tahun dan saya sekarang di tingkat SMA 2 masih kelas 11. Dan selain sekolah, saya juga memiliki hobi untuk mendesain, membuat video, dan juga pastinya saya ingin just do the best on who I am, be the best at who I am gitu. Jadi, in my opinion sih lebih ke privilege, lebih grateful karena memiliki orang tua yang sangat mendukung, sangat supportive, dan those are the things that I'm very grateful for in my life. Oke, jadi merasa grateful ya akhirnya ya. Mama juga udah support datang ke sini untuk beri akhirnya datang ke Sukses Forum ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi, pertanyaan berikutnya? Wah, cukup banyak ya. Bisa dibantu mungkin panitia Untuk berikan dan berfoto bersama dengan Kowi. 2, 1, tepuk tangan untuk thank you. Sukses selalu buat Foxa, sukses selalu buat Kowi, Abel dan Foxy Besari dan Kowi. Nah, terus lagi ada sedikit speech yang mungkin mau disampaikan untuk Apa kabar? Luar biasa. Salam sukses. Apa kabarnya hari ini? Always sukses. Luar biasa. Iya, thank you. Siapa yang udah belajar banyak hari ini angkat tangan bilang saya? Siapa yang masih semangat untuk belajar lebih banyak lagi angkat tangan bilang saya? Thank you ya. Karena energi itu penting banget. Karena saya selalu percaya energi itu penarik rezeki. Amin. Ya, amin, amin. Jadi semuanya angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Tepuk pundak temennya sebelah kanan dan bilang bro sisis. Banyak energi. Biar banyak rezeki. Diri sendiri. Jadi sungguh seneng banget, bahagia banget gitu tadi pagi begitu masuk ke ruangan ini disampaikan banget gitu karena menurut saya kayak di usia sekarang ketika kita bisa embrace the friendship itu is a privilege menurut saya. Dan hari ini menurut saya sangat luar biasa karena salah satu prinsip di hidup saya adalah janganlah menghitung hari dengan apa yang bisa kita tuai di hari itu, tapi hitunglah hari dengan apa yang bisa kita tabur di hari tersebut.
benih baik apa yang sudah Anda tabur hari ini? Dan kalau hidup memberikan Anda kesempatan untuk berbuat kebaikan, maukah Anda melakukannya? Jadi seperti itulah yang selalu saya ingatkan setiap hari. Apa yang sudah saya tabur hari ini? Karena apa yang kita tabur itulah yang akan kembali ke tangan kita suatu saat nanti. Mungkin dari tangan yang berbeda dalam bentuk hal yang berbeda. Dan menurut setiap kali kita punya kesempatan untuk berbicara, baik itu di panggung, baik itu di konten yang kita buat, itu bukan hanya berbicara ke satu orang aja yang akan menonton konten kita atau mendengar, tapi kita berbicara generasi-generasi berikutnya, karena apa yang mereka dengar, kalau mereka mengerti, akan mereka sambungkan juga ke orang-orang di sekitar mereka. So I think it's important, dan ketika saya berhadapan dengan Anda semua para konten creator, di sini pasti semua punya sosial media, betul ya. Ketika Anda punya sosial media, actually you are already an influencer. Karena apa yang Anda ucapkan itu efek berdampak. Tapi kabar baiknya, dampaknya juga ada dua, dampak positif atau dampak negatif. Tapi apa yang Anda ucapkan itu menjadi benih yang Anda tabur setiap harinya. Jadi hari ini saya sangat mengapresiasi dan saya sangat mensyukuri zaman sekarang bukan lagi kerja keras, bukan lagi kerja cerdas, tapi juga kerja sama. Mengalahkan malas bikin konten. Langsung saja Yosa Setiadi. Oke, thank you semuanya. Tepuk tangan buat goy saya. Oke, teman-teman. Saya pengen pastiin nih teman-teman. Yang di kertas yang di meja kalian udah ditulis belum sih? Oke, good. Ini intermezzo aja teman-teman ya. Saya sendiri, walaupun saya jadi pembicara, saya pun juga nulis teman-teman. Dan bolak-balik. Karena manusia itu selalu Nah, saya akan bagikan sharing. Tapi sebelumnya saya pengen ucapkan terima kasih. Mungkin ada Pak Sigit. Oke, ini dosen UPH saya yang diantar teman-teman. Boleh berdiri tepuk tangan dulu dong. Oke, kemudian ada partner saya, pengusaha ikan koi dari Bogor, pagi-pagi sekali datang. Pak Utomo ada, Pak Utomo. Oke, berdiri tepuk tangan dong buat Pak Utomo. Partner saya 4 tahun bersama-sama kita take over bisnis. Kemudian partner 2 tahun belakangan dalam perjalanan bisnis saya, salah satunya pembicara juga, Bro Michael Yo. Mana Bro Michael Yo? Oke, tepuk tangan buat Bro Michael Yo. Luar biasa. Dan juga Clara Niken dan Bro Michael Yamin. Boleh berdiri dong, Dia menunjukkan sisi seninya dengan cara yang menghasilkan. Jadi seni itu bisa menghasilkan. Terbukti dengan dia live seperti itu, dia bisa menghasilkan uang tanpa merusak dan bisa terkenal seperti itu. Terima kasih. Johnson, kumpang tanya nih, Bro Johnson ada riwayat asam urat nggak? Nggak ada. Oke, ada emping. Silakan. Oke. Nah teman-teman, ini ada 2 kasus yang berbeda teman-teman, tapi pada satu angle yang sama, dia punya kesempatan yang sama. Ingat, guru kita pernah mengatakan ada seorang perempuan diperkosa teman-teman. Yang satunya itu ngutukin dirinya sendiri, saya hina, saya tidak berguna. Tapi satu lagi dia adalah pendiri Women Self Defense. Dia berjanji semua perempuan di dunia ini harus bisa bela diri. Jadi teman-teman, ada kesempatannya sama, tapi karena di era ini membiasakan diri belajar adalah sebuah skill. Ini komitmen saya. Tos dong kiri kanannya. Nah, insight yang kedua, kenapa teman-teman? Cara cari uang udah berubah teman-teman. Boleh, ayo kita sama-sama berdiri ya teman-teman. Ayo ikuti kata-kata saya. Saya sadar untuk merubah nasib, saya harus suka belajar. Yang bisa saya kendalikan. Saya akan gunakan waktu saya. Saya akan gunakan waktu saya untuk hal-hal yang baik dan berguna. Ini komitmen saya. Tos dong kiri kanan dong. Oke. Nah itu teman-teman, kita sendiri aja udah bertanya apa. Jangan bilang orang lain jago konten, kan lu itu bukan apa. Thank you, Bro Rudy. Terima kasih banyak tepuk tangan potensi kita, Bro Rudy ya saya. Thank you so much.
Tapi gak apa-apa, semoga bisa menginspirasi dan membawa manfaat buat teman-teman semuanya. Saya mau nanya, siapa yang hadir ke ruangan ini pengen jadi orang sukses? Angkat tangan di tangan saya. Sama, saya juga mau jadi orang yang sukses, ya. So hari ini, kalau dengar di mana? Minta izin. Dia punya daya ungkitnya luar biasa. Tapi kurangnya Instagram adalah dia nggak punya fitur jualan yang komplit. Bener-bener jual personal branding. Jadi kalau saya mau jualan itu di story, kemudian saya semakin biasanya link tautan atau misalnya link yang ada di website saya taruh di sana. Tapi kurangnya Instagram adalah dia nggak punya fitur jualan yang komplit. Bener-bener buat personal branding. Jadi kalau saya mau jualan itu di story, kemudian saya semakin biasanya link tautan atau misalnya link yang ada di website saya taruh di sana. Tapi kalau untuk taruh keranjang kuning nggak bisa, nggak ada keranjang kuning di Instagram. Tapi semoga segera ada ya. Tapi kalau masalah ada apa enggak, saya juga kurang tahu, masih belajar terus. Nah, cuma teman-teman, saya belum kasih lihat yang satu lagi. Ini adalah followers. Ini sekarang tanggal berapa ya? 22 Februari. Hari ini kalau nggak salah udah 140.000 yang ini. Naiknya banyak. Ini masih 127.000. Jadi naiknya bedanya jomplangnya luar biasa. Nah, lanjut lagi. Nah, ini analitik. Inilah alasan kenapa saya tidak pernah berhenti bikin konten. Karena saya percaya dan yakin zaman dulu orang yang punya TV mereka memiliki daya ungkit yang luar biasa. Saya pengen punya TV saya sendiri. Orang-orang tuh kalau udah kenal, jujur teman-teman, kita kan kalau pengen jualan sampai 74 juta views. Ini total saya sampai dengan Februari kemarin 74 juta views. Kalau bayar pakai Meta Ads berapa duit? Berapa yang harus saya keluarkan untuk saya dapat 74 juta views? Kira-kira berapa banyak teman-teman? 74 juta views. Kurang hari-hari tetap aja naiknya beratnya FVP begitu. Nah, saya balikin sebentar. Nah, saya ceritakan yang ini. Facebook, sebelum Facebook. Nah, sebelum Facebook. Nah, Instagram. Nah, Instagram saya dapat 55 juta views. Saya hanya bikin satu konten. Saya posting di platform yang berbeda. No effort. Caption semua sama persis ketiplak, tidak ada perbedaan. Dari TikTok saya posting, Facebook saya posting, bahkan Facebook pun saya nggak pernah posting. Instagram sudah include sama Facebook, sudah include sama Threads juga. Itu udah saya kompletin semua. Dan ternyata dari Instagram saya dapat 55 juta, ditambah dari Facebook. Thank you Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman. Dari Facebook dapat 35 juta. Totalnya berapa? 90 juta. Kalau saya bayar pakai uang berapa? 900 juta. 900 juta ditambah 740 juta. Saya sudah mengeluarkan uang 1.640 juta buat dapetin views segini. Kalau saya bayar per views itu 10 rupiah per orang. Pertanyaannya, saya kan nggak mau terkenal memang. Ada orang yang memang nggak perlu tampil wajah, tapi kan bisnisnya perlu. Ada orang yang memang nggak perlu tampil secara konten. Dia sebagai, misalnya dia punya toko di TikTok, dia kan perlu cari affiliate yang banyak. Tetap views itu menentukan. Ya, strategi bisnis kita berbeda. Saya hanya menceritakan buat teman-teman mungkin yang terinspirasi, pengen memulai konten. Karena buat saya pribadi, saya juga baru mulai, belum sukses, masih belajar, masih terus berusaha, setiap hari saya buat. Ya, nah, Threads. Terkadang, kenapa mereka nggak suka dimotivasi? Karena mereka merasa bahwa mereka udah capek, udah mati-matian buat anak, gak usah motivasi saya lagi. Yang perlu berubah siapa? Anaknya. Gara-gara waktu saya bikin konten buat orang tua terus, istri saya ngomong, kamu bikin konten nyalahin orang tua terus. Istri saya kan kesinggung, nanti hari denger saya kan di mobil kan. Saya lagi bikin konten kan dia denger. Mau nggak mau dong dia dengerin orang saya lagi bikin konten. Kamu bikin konten sekali-sekali buat anak dong. Saya langsung kepikiran, konten buat anak ya? Boleh juga. Ternyata konten itu ada yang memang spesial buat di forward. Kalau bikin konten yang forwardnya banyak kayak Kotomi tuh. Kotomi kemarin bikin konten FVP aku lihat. Kotomi bikin konten yang ngajarin orang. Kenapa kontenmu tidak viral?
diajarin sama Tommy, kamu pilih setting ini, lihat aja konten yang Tommy itu dia baru. Dan itu FYP, konten Tommy itu yang FYP 200.000 kalau nggak salah, itu bagus. Itu konten Tommy di forward banyak orang. Konten saya yang bagus, like-nya 10.000, forwardnya bisa 12.000. Cari yang forwardnya tuh banyak. Konten saya tuh forwardnya tuh banyak sekali. Dan biar forwardnya banyak, selalu bikin konten yang emotional punch, ditabukin. Saya kalau bikin konten tuh nabuk semua sebenarnya. Saya jarang bikin konten tuh yang baik-baik. Saya bikin konten tuh nyelekit, nabuk, kena, dalam, nusuk, emosionalnya dapat. Jangan bikin konten yang terlalu datar dan terlalu banyak teori. Konten saya nggak ada teori, tapi nabuknya paling banyak. Mau nggak mau, karena itu kan yang saya bisa. Saya lakukan yang saya bisa, masa saya lakukan yang saya nggak bisa? Kayak gitu. Nah, akhirnya saya beralih dari konten motivasi orang tua, beralih ke konten motivasi anak. Dari orang tua, saya pindahin ke anak. Oh, ternyata di anak meledak. Makanya kalau teman-teman lihat konten saya sekarang banyak kan di anak. Yang ini kan ya? 8,3 juta. Ya, udah habis ya. Oke, terima kasih. Ini saya ceritain aja. Ini bulan November, omsetnya 38, komisi saya 25. Nah, jual barangnya 106. Berarti teman-teman tahu gak harga per barang saya berapa? Harga barang saya berapa? Harga barang saya berapa? Yes, 300 ribuan. Dan salah satunya beli Bro Yosa. Thank you brother. Saya jualan apa? Gini teman-teman, saya itu bukan tipikal yang suka jualan barang margin tipis. Karena kalau margin tipis, mau berapa banyak saya jualan, effortnya besar. Makanya di keranjang. Makanya saya waktu di sini saya mikir, saya kan kalau misalnya di TikTok keranjang kuning, Nah, saya kan yang di keranjang kuning, saya mikir, saya mau bikin pelatihan. Pertanyaannya, pelatihan bisa nggak pakai keranjang kuning? Jual pelatihan pakai keranjang kuning, bisa atau tidak? Gak bisa. Hanya bisa jual barang yang ada fisiknya doang. Makanya waktu itu saya siapin produk pelatihan menggunakan alat. Dan sekarang produk pelatihan ini sudah laku hampir 300. 300 dan margin, terima kasih. Dan margin saya 80%. 80%. Saya cerita apa adanya. Dan saya jualan itu semua cuma di live TikTok, tidak pernah di konten. Dan setiap kali saya jualan, saya cuma ada 3 stok yang mau check out sekarang. Saya cuma ada 3. Jadi saya menggunakan urgency. Kalau mau check out sekarang, kalau nggak mau check out nggak apa-apa, barangnya keburu habis. Kebanyakan orang, ya habis. Besoknya dia mau kejar-kejaran lagi buat beli keranjang kuning. Kayak begitu, ya. Terakhir Desember, kalau Desember Januari kebanyakan libur saya turun. Iya, saya kalau udah waktu liburan saya jarang. Nah, ini profit saya. Ini profit belum ditambah lagi. Saya masih ada di sini di konser belum saya ambil, masih sekitar 8 juta. Terus kalau misalnya yang sudah saya ambil nggak ada di sini mungkin sekitar berapa belas. Jadi lumayan buat jajan. Karena kan ini bukan penghasilan utama saya. Ini kan cuma ibaratnya main TikTok berhadiah sesuatu kalau saya effortnya banyak. Makanya saya lakukan ini. Seperti itu. Saya percaya saya yang begini aja bisa. Apalagi teman-teman yang lebih hebat, lebih rajin, lebih luar biasa, lebih punya banyak ide, pasti lebih hebat dari saya. Pasti teman-teman bisa mendapatkan hasil terbaik dari TikTok. Good luck buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hasil terbaik untuk kita semua. Terima kasih sekali teman-teman semuanya. Harus ada usaha dari kita. Betul, Tuhan nolong kita meyakini. Tapi harus ada usaha. Usahanya seperti apa Pak Tommy? Aku jelasin. Yuk, ini saya akan klik ya, coba teman-teman lihat. Oke.
temukan dulu. Depan tadi ya, Pak James dari mana ya Pak James? Saya dari Singapura, lahir besar di Singapura, sampai sekarang masih berbangga negara Singapura. Cuma sudah lama di Indonesia. Pertama kali saya datang ke Indonesia tahun 1988 sudah datang ke Indonesia ya. Tapi waktu itu belum jadi trainer, pembicara seminar. Saya datang dengan membawa lembaga kursus komputer saya di Singapura ya. I was the first franchise from Singapore into Indonesia. That was in 1988 ya. Dan setelah itu tahun 1994 tidak menggunakan teknik komunikasi yang baik, udah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimakan aja sama zaman begitu. Jadi terus kemudian tadi mengutip dari siapa namanya lupa? Alver ya? Alver. Oh cantik namanya. Mengutip dari pembahasan 3 poin, intinya sadar, ya, sadar adalah hal yang wajib ada, karena secara dasarnya aja kita sebagai manusia kalau lapar ngapain? Makan kan? Jawabannya apalagi coba yang paling mendasar apa? Kemana-mana yang paling mendasar. Kenapa komunikasi menjadi sangat penting? Tuh kan nggak pada sadar ini. Coba mana yang S2, S3 di sini aku pengen nanya nih. Kenapa komunikasi menjadi sangat penting? Sederhananya, manusia adalah makhluk sosial. Jadi dengan ada kata sosial, maka turunan katanya adalah komunikasi. Dicatat ya, awas, ngerti? Nah, itu semua hadir karena apa? Karena critical thinking, ya. Jadi tolong dibiasakan apa-apa dianalisa. Kita harus mampu melihat sesuatu hal yang lagi ramai dan orang belum bikin apa, kita ikutin, itu aja. Bukan sesuatu hal yang susah. Ketika kita udah viral, terus bagaimana cara agar mempertahankan viral itu kan? Nah, bagaimana cara mempertahankan viral itu? Ya kamu harus mengikuti tren-tren yang ada lagi, gitu. Berlatih setiap hari.